Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'alta sahla. Allahumma sahil lana umurana wa fikna warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Sidang jemaah yang saya muliakan, alhamdulillah kita berada di tarawih terakhir dari bulan suci Ramadan ini para jemaah sekalian. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa para jemaah sekalian waktu itu berjalan begitu cepat. Sehingga ada ulama yang mengatakan al-waqtu kas-sayf. Waktu itu sama dengan pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau kamu tidak gunakan pedang ini memotong yang bermanfaat dan berguna, lehermu yang akan dipotong oleh pedang ini. Sehingga para jemaah sekalian, Allah bersumpah tentang waktu ini bahwa ada kemungkinannya kita merugi berkaitan dengan waktu ini, kecuali kalau kita selalu mengisi dengan iman, amal soleh, dan saling mengajak kepada kebenaran dan saling mengajak kepada kesabaran. Para jemaah sekalian, kalau kita melihat petunjuk-petunjuk agama, bagaimana seharusnya sikap kita untuk melepas bulan suci Ramadan ini para jemaah sekalian. Yang sekian lama kita bergaul. Kalau diibaratkan bulan Ramadan ini adalah tamu, Masya Allah. Sudah 30 hari kita bersama-sama. Kita mengaji, berdoa, berzikir, salat jamaah, salat tarawih, dan kita juga salat tahajud dan seterusnya. Dan sebentar lagi kita akan berpisah para jemaah sekalian. Maka di antara anjuran dalam agama kita adalah seharusnya kita prihatin dengan perpisahan ini. Menenangki para jemaah sekalian. Kenapa perlu kita ini menghidupkan rasa prihatin? Karena Nabi SAW sudah lebih dahulu memperingatkan kita. Ada hadis beliau yang mengatakan, Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atas. Boleh jadi ada orang yang berpuasa, yang dia peroleh dari puasanya sekedar lapar dan dahaga saja. Boleh jadi ada orang yang salat malam, yang dia dapatkan hanya sekedar mengantuk saja para jemaah sekalian. Ini peringatan dari Nabi SAW. Oleh karena itu, sikap selanjutnya, jangan kita bosan berdoa para jemaah sekalian. Terutama akhir-akhir Ramadan ini. Tulimillah doaki lori pengalah ta'ala. Inilah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau itu sangat rajin melakukan amal. Tapi beliau selalu berdoa supaya amalnya diterima. Salah satu contohnya, hadirin yang saya muliakan, doa beliau yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 129 yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami. Engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina, terima taubat kami ya Allah. Mungkin di dalam amal ini ada kekurangannya, ada kesalahannya. Kami sadari atau kami tidak sadari ya Allah, ampuni supaya Engkau bisa menerima dengan sempurna. Nah, jadi ini hendaknya jangan kita lupakan selalu berdoa supaya diterima kita punya amal. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya mari kita pahami bahwa sebenarnya puasa kita itu ada dua macam. Ada as-saumus sagir, puasa kecil. Ada as-saumul kabir, puasa yang besar. Ini digambarkan di dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan dan kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan pertama di saat dia berbuka puasa. Dan besok kalau kita lebaran, Masya Allah, kita sangat gembira para jemaah sekalian.
Tapi masih ada satu kegembiraan. Al-farhatun, satu kegembiraan inda liqa'i rabbih, di saat dia bertemu dengan Tuhannya. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, ada satu puasa yang kecil, inilah puasa Ramadan. Tapi jangan kita sangka sesudah Ramadan ini tidak ada lagi puasa. Kita masih terus berpuasa. Dan tetap programnya itu adalah program takwa. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini kita berusaha bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Itulah takwa. Maka sesudah bulan suci Ramadan pada jemaah sekalian ini tetap kita lakukan. Kita tetap bertakwa. Inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dalam bulan suci Ramadan dan sesudah bulan suci Ramadan, kita tetap bertakwa para jemaah sekalian. Maka bagaimana kegembiraan orang-orang yang sebentar puasanya selesai, dan bagaimana kegembiraan terhadap orang yang selesai puasa besarnya? Ya, kita sudah bayangkan bagaimana kegembiraan kita tadi berbuka puasa. Apalagi ini hadirin yang kami muliakan, sepertinya berturut-turut buka puasa di Sultan Alauddin ini, Masya Allah, sangat menggembirakan para jemaah sekalian. Artinya, Masya Allah, terima kasih kepada panitia dan terima kasih kepada yang menyiapkan. Maka kita doakan dengan doa yang mengatakan, aftara indakumus saimun. Telah berbuka di sisi Anda orang-orang yang berpuasa. Akalat ta'amakumul abrar, dan orang-orang yang baik yang telah menikmati hidangan yang Anda siapkan. Wasallat alaikumul malaika, dan malaikat berselawat dan mendoakan Anda dengan apa yang Anda siapkan itu. Bagaimana kegembiraan puasa kita nanti kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala para jemaah sekalian? Maka insya Allah orang-orang yang mampu berpuasa dengan baik, baik puasa kecil maupun puasa besar, dengan arti selalu memelihara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para jemaah sekalian, dia akan mendapatkan husnul khatimah yang luar biasa. Dia akan mendapat panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang dan taat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan rida dan diridai, senang dan disenangi, cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya hamba-hamba yang akan dipanggil sebentar apabila akan meninggal dunia dengan panggilan yang seperti ini para jemaah sekalian. Ada juga di dalam surat, yaitu surat An-Nahl, yang menunjukkan bagaimana sebentar orang-orang yang bertakwa itu. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Begitulah Allah membalas orang-orang yang bertakwa. Bagaimana balasannya orang yang bertakwa itu? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ialah mereka yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, sebagai orang-orang yang baik. Yaquluna, para malaikat berkata kepada mereka di saat akan mencabut nyawanya, salamun alaikum, keselamatan atas Anda. Nah, jadi bagaimana kira-kira para jemaah sekalian, orang yang didatangi oleh malaikat, di mana malaikat ini memberi salam kepadanya. Malahan di dalam tafsir dikatakan, malaikat itu mengatakan, sallallahu ala ta'ala. Nah, bagaimana ini para jemaah? Tentunya ini kabar gembira. Salamnya Allah kepada Anda. Udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam surga bima kuntum ta'malun, karena amal yang kamu sudah kerjakan. Jadi baru mau meninggal dunia sudah digembirakan dengan surga para jemaah sekalian. Kenapa bisa begitu? Nah, surga sebentar, nanti pada hari pemeriksaan amal, hari kemudian. Ya ternyata di dalam keterangan agama kita dalam hadis dikatakan ada surga kecil dan persekot surga yang kita akan rasakan kalau kita meninggal dunia dan kita masuk di dalam kuburan, hadirin yang kami muliakan. Rasulullah SAW mengatakan, al-qabru imma raudatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Kuburan ada dua kemungkinannya.
dia bisa menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, au hufratun min hufarin nar, atau dia menjadi salah satu jurang dari jurang-jurang api neraka. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, mari kita upayakan memelihara ketakwaan ini. Apa itu ketakwaan? Salah satu definisi ketakwaan itu mengatakan ayyuzkarallahu fala yunsa. Seseorang itu harus selalu mengingat Allah, jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan. Ini minta maaf Pak, saya mau ini Dr. Mujahid selalu ingat ibu atau tidak je? Cocok. Saya juga selalu ingat ibu, biar sudah tua selalu diingat. Kira-kira kenapa Ustaz kita ingat ibu? Masya Allah jasanya. Mudah-mudahan ada Ibu Suryana di belakang, Masya Allah. Mungkin ada Tongi Ibu di belakang. Ya ada, Alhamdulillah. Jadi kita ingat istri itu Pak karena jasanya. Tapi yang menjadi masalah, mana lebih besar jasanya istri atau jasanya Allah Subhanahu wa taala Pak? Jasanya Allah. Jadi kalau kita banyak mengingat istri, Alhamdulillah, bagus. Tetapi jangan sampai ingatan kepada istri lebih banyak dari ingatan kepada Allah. Seharusnya hadirin yang kami muliakan, ingatan kepada Allah itu harus lebih besar. Maka orang yang bertakwa itu dikatakan ayyuzkarallahu fala yunsa. Selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Menurut dalam Quran, kapan ada manusia yang mengingat Allah cuma sedikit, maka Allah menganggap dia sebagai orang yang munafik, para jemaah sekalian. Di dalam surat An-Nisa dikatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu ingin menipu Allah, maka Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mendirikan salat, mereka mendirikan dengan malas. Yura'unan nas, mereka sekadar riak kepada manusia, pamer kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Yang kedua, orang yang bertakwa ayyashkura fala yukfar. Allah itu harus selalu disyukuri. Jangan sampai kita lupa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Karena dalam Quran dikatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya, para jemaah sekalian. Nikmat kesehatan, banyak sekali orang yang sakit. Nikmat keamanan, banyak orang yang ketakutan. Nikmat kebebasan, alhamdulillah kita bebas, banyak orang di penjara. Banyak sekali kita dapat nikmat. Kalau kita mau hitung, kita tidak bisa menghitungnya. Maka supaya nikmat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan petunjuk. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku kata Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kamu. Yang ketiga, para jemaah sekalian, ayyuta'a fala yukfar. Allah itu harus ditaati, jangan sampai kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian. Sedangkan polisi lalu lintas kita takut, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa-siapa yang hidup di dunia ini selalu banyak mengingat Allah, banyak mensyukuri nikmat Allah, lalu mentaati Allah dan tidak mendurhakainya, itulah orang yang bertakwa. Maka para jemaah sekalian, orang yang bertakwa tadi akan mendapatkan husnul khatimah. Dan yang lebih hebat lagi para jemaah sekalian, orang yang bertakwa itu selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, maupun baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Maka sebentar di akhirat dia juga akan dibalas dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran Al-Quran kedekatan orang yang bertakwa itu dengan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Al-Qamar, surat yang ke-54, dan kebetulan ayatnya juga 54, itu dikatakan innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Orang-orang yang bertakwa itu akan berada dalam taman-taman dan sungai-sungai yang indah di dalam surga. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat duduk yang terhormat di dekat Allah, Raja yang Maha Berkuasa, para jemaah sekalian. Insya Allah di saat kita dekat
dengan Allah Subhanahu wa taala, di sanalah kita mendapatkan nikmat yang paling tinggi dalam surga. Yang lebih hebat daripada makanan dan minuman yang lezat, dan lebih hebat daripada pasangan-pasangan yang menyenangkan, ialah nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam surat Al-Qiyamah dikatakan wujuhu yauma idzin nadhirah. Ada wajah-wajah sebentar yang akan gembira, ceria dan bahagia. Ila rabbiha nadhirah, mendapat kesempatan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, selanjutnya yang perlu kita perhatikan pada akhir-akhir Ramadan ini, jangan kita mengatakan melotoni capuk, tapi kita santai-santai saja ini karena sudah penghabisan. Malahan ini yang penghabisan kita harus jaga baik-baik para jemaah sekalian. Karena dalam hadis dikatakan innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal itu yang paling menentukan yang penghabisan para jemaah sekalian. Di dalam hadis Nabi dikatakan ada orang yang sekian lama melakukan amalan-amalan ahli neraka, tetapi pada akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli surga, maka dia masuk ke dalam surga para jemaah. Begini juga mungkin ada kekurangan amal kita sebelumnya ini, tapi hari-hari yang terakhir ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ini bisa menjadikan kita sebagai orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada orang yang sudah melakukan amal-amalan ahli surga, tetapi pada akhir daripada kehidupannya melakukan amalan ahli neraka, maka dia itu para jemaah sekalian masuk ke dalam neraka. Jadi hari-hari yang terakhir ini sangat menentukan. Ada dalam hadis mengatakan in qamatis sa'ah, andai kata kiamat sudah akan terjadi, wa fi yadi ahadikum fasilah, sedangkan di tangan kamu itu masih ada bibit tanaman, falyagrisha, tanamlah, tanam itu bibit. Jangan kau katakan ini kan sudah mau kiamat, apa gunanya kita menanam, kapan dapat buahnya? Tidak, tanam dan kamu dapat pahala. Maka begitu juga para jemaah sekalian, ini akhir-akhir ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, para jemaah sekalian, salah satu nikmat yang paling tinggi nilainya sebenarnya, kalau kita itu mendapatkan kebenaran para jemaah sekalian. Sehingga para ulama mengatakan doa yang paling penting dalam Quran, tidak ada doa yang paling penting dalam Quran lebih daripada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Alhamdulillah para jemaah sekalian, melalui mimbar ini kita sudah banyak mendengarkan pencerahan-pencerahan. Salah satu jalan untuk mengenal Allah, menurut salah seorang di antara penceramah kita adalah, kalau kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, sehingga kita bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah disampaikan di sini para jemaah sekalian, bahwa sufi itu berusaha melakukan pendekatan diri yang sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menyatu dan bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu ini cara mengenal Allah. Tetapi kalau seperti kami para jemaah sekalian, yang kami pahami dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kita sebagai hamba yang hina dan penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Maka hadirin yang kami muliakan, yang bisa kita lakukan dalam pengenalan Allah hanya sampai kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini masih perlu dicari dalilnya para jemaah sekalian. Apakah ada dalil yang kuat? Dan kita ini para jemaah sekalian, ya namanya mencari kebenaran. Kalau memang ada dalil yang lebih kuat, lebih jelas ayatnya, hadisnya, ya kita itu arju ilal haqqi wajibun, kembali kepada kebenaran, itulah yang wajib. Di dalam hadis qudsi itu disebutkan hanya pendekatan diri juga, di mana Nabi SAW meriwayatkan
firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi." Tidak ada pendekatan diri yang dilakukan oleh hamba ini yang lebih saya sukai lebih daripada apa yang saya wajibkan kepadanya. Jadi kalau kita melakukan pendekatan diri dengan melakukan yang wajib, itulah yang sangat disukai oleh Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan kalau ada hamba yang selalu mendekatkan diri kepada saya, kata Allah, dengan amalan sunat, maka aku akan mencintainya. Kalau aku mencintainya, akulah pandangan yang dia pakai memandang, akulah pendengaran yang dia pakai mendengar. Maka ini sangat menarik para jemaah sekalian. Saya usulkan kepada panitia masjid, takmir masjid, kalau bisa besok pagi, besok subuh, kita mengadakan kajian para jemaah sekalian. Alhamdulillah bisa kita undang Bapak Hamka, Bapak Haji Musawir, kemudian kita berbincang-bincang. Kalau perlu ada moderatornya, mungkin Pak Rektor Unifa bisa jadi moderator. Lalu kita perbincangkan, temanya adalah jalan ma'rifatullah, jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, a'inna, tolonglah kami ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ya Allah, jadikanlah hari kami yang terbaik adalah hari yang terakhir. Jadikanlah amal kami yang terbaik ialah yang penghabisan. Ya Allah, jadikanlah umur kami yang paling baik adalah di saat kami bertemu denganmu sebentar di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.